Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materinya. Dingin membutuhkan kehangatan sama dengan yang. Jadi dingin itu butuh yang butuh panas dan hangat. Panas membutuhkan dingin atau membutuhkan yin. Yaitu ketika pola tubuhnya, sindrom tubuhnya panas, butuh yang sejuk dan dingin. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan yin dan yang di dalam tubuh. Makanan yang adalah makanan panas atau hangat. Mereka menghangatkan dan menyegarkan tubuh. Contohnya ada bumbu dapur. Contohnya wadah bumbu dapur, yaitu merica, bawang, kayu manis, cengkeh, jahe, kunir. Nah, semua yang hangat-hangat nanti ada di daftar list di belakang materi. Daging, untuk daging itu ya daging sapi, ayam, daging rusa, domba itu hangat. Untuk minumannya yang hangat adalah kopi, alkohol, dan oat. Karena ada itu seperti minuman yang oat itu menambah energi, ya kan. Boleh sebut merek ya. Seperti energen lah, seperti minuman energen. Makanan yang direkomendasikan untuk gangguan yang bersifat sejuk atau dingin misalnya adalah jadi untuk pola sindrom sejuk dan dingin misalnya adalah kekosongan energi dan kekurangan yang. Kekosongan energi ini kelemahan energi atau kelemahan atau kekurangan energi, kelemahan ci, kekosongan ci. Gejalanya kelelahan, wajah pucat, menggigil, kehilangan nafsu makan, dan kerentanan terhadap infeksi. Daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah terserang infeksi, ya sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit sakit, seperti itu. Kemudian ya kekurangan yang, gejalanya adalah dingin mendominasi, dinginnya kuat, kemudian tangan dan kaki terasa dingin kronis, kelelahan, lesu, tinja tak terbentuk, ceroboh itu masih tak terbentuk. Kalau orang sehat itu kan, orang sehat limpahnya kuat itu tinja BAB-nya itu mengempal ya, atau seperti gelondong itu berwujud terbentuk. Sering ingin buang air kecil dan urin air kencingnya adalah pucat atau bening. Nah, jadi makanan yang itu untuk gangguan yang bersifat yang berpola bersindrom dingin dan sejuk. Selanjutnya adalah makanan yin. Makanan yin adalah makanan dingin atau sejuk. Mereka memiliki efek mendinginkan dan menenangkan pada tubuh. Contohnya adalah produk susu, buah-buahan, air mineral, tomat, tepung, gandum. Nah, kalau tadi yang, kalau ini tepung gandum itu masuk dalam klasifikasi golongan makanan yin. Jadi kalau terlalu banyak tepung, roti-roti itu ya tidak bagus untuk untuk limpa lambung, untuk limpa tentunya. Makanan yin sangat penting untuk terapi tipe penyakit panas, misalnya nanti ada detail di belakang ya. Kekosongan yin dan kepenuhan atau kelebihan yang. Jadi kekosongan yin, gejala selaput lendir kering, lidah kering, keringat malam, tangan dan kaki panas, siang hari terasa panas. Itu kekosongan yin, ciri-cirinya seperti itu. Atau kekosongan yin itu atau disebut yang palsu atau yang kosong. Karena terasa panas padahal itu bukan yangnya yang kelebihan atau kepenuhan, tapi kekosongan yin sehingga tidak bisa mengimbangi yangnya sehingga terasa panas. Kepenuhan yang, gejala suara keras, wajah merah, gelisah, sibuk, hiperaktif, gangguan tidur, merasa panas, kalau dalam bahasa Jawanya ora iso anteng. Jadi itu memang kelebihan yang sifatnya seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu.
Kemudian contoh aplikasi praktisnya. Pasien lesu, pucah, lelah, menggigil, diagnosanya adalah kekosongan yang atau kekurangan yang. Terapinya adalah isi kembali yang dengan makanan yang berunsur yang, makanan yang sangat panas dan hangat seperti daging domba, sapi, kambing, rusa, lada, teh, jahe, bawang putih. Nah, banyak ya, nanti ada di daftarnya akan disertakan di materi di terakhir materi, di akhir materi. Nah, seperti itu. Atau kalau terapi adalah dimoksa, dinaikkan yangnya, diisi, dicas yangnya, seperti itu. Kalau dipijit bisa lama, harus dimoksa dulu. Pasien gelisah, mudah tersinggung dan dengan kulit merah dan sakit kepala mendadak, diagnosanya adalah kepenuhan yang. Jadi kepenuhan yang ini ya harus diredakan. Terapinya adalah buang kepenuhan yang, bersihkan panas dan dengan makanan yin, makanan yang dingin dan sejuk dan dingin, yang energik seperti buah-buahan, salad, teh peppermint, teh tomat, minuman tomat, seduhan tomat, nah itu ya. Nah itu cocok untuk pasien yang dengan diagnosa kepenuhan yang. Nah, kalau terapinya ya dibekam, dikurangi, nah itu insya Allah perawatan yang sangat tepat berdasarkan keilmuan ya. Jadi jangan kekosongan yang malah dibekam, pingsan nanti, atau malah masuk IGD rumah sakit itu nanti. Sudah selesai. Sekarang menginjak ke 5 rasa atau Wei. 5 rasa. 5 rasa itu adalah manis, pedas, asin, asam, dan pahit. Nah, 5 rasa ini ada pengelompokan rasa ke dalam yin dan yang pada jaringan organ. Jadi 5 rasa itu memiliki hubungan dengan organ cangkru. Jadi memiliki klasifikasi unsur atau fase atau elemen. Yang pertama kelompok dengan rasa manis. Dengan rasa manis itu unsur tanah, unsur limpa lambung. Jadi untuk mendapatkan energi instan ya banyak makan yang manis, minum yang manis, karena cocok untuk melakukan suplemen atau menambahkan atau tonifikasi pada organ limpa lambung. Nah, kemudian rasa pedas ini unsurnya adalah unsur logam. Jadi untuk organ cangkrunya adalah paru-paru dan usus besar. Jadi dia bagus untuk suplemen paru-paru. Suplemen paru-paru bagus. Jadi tapi sebentar, bagus untuk paru-paru. Nah, itu kelompok yang. Jadi dalam 5 rasa itu antara manis, pedas, asin, asam, dan pahit itu ternyata manis dan pedas itu masuk ke kelompok yang panas. Kelompok dikatakan kelompok yang berunsur yang. Sedangkan kelompok yang berunsur yin adalah pahit, asin, dan asam. Oke. Rasa pahit unsurnya adalah unsur api. Organnya adalah jantung dan usus kecil. Jadi pahit itu bagus untuk memberikan suplemen atau mentonik organ jantung. Nah, padahal zaman sekarang di era modern ini, di kehidupan yang modern ini, orang jarang makan yang pahit, nggak mau moh. Orang jarang minum yang pahit, nggak mau moh. Akhirnya apa? Kebanyakan jantungnya lemah. Nah, jadi penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia lah, karena ya
kita makan saja sudah tidak seimbang. Yang dimakan manis terus sampai orangnya gendut-gendut, perutnya buncit-buncit, kebanyakan diabetes kan seperti itu. Nah, jadi di dalam makan pun diusahakan kita juga melakukan variasi makan ya kan, supaya bisa sehat, supaya bisa seimbang. Kalau tidak seimbang ya akhirnya jatuhnya sakit, memiliki keluhan. Rasa asin ini unsurnya unsur air, dia berhubungan dengan organ ginjal dan kandung kemih. Jadi asin itu bagus untuk mentonik ginjal. Suatu contoh, kalau jenengan mengkonsumsi kopi kuat, kopi ceng, nah itu ditambahi sedikit sedikit garam, itu efeknya lebih bagus daripada tanpa menggunakan garam. Karena apa? Karena mentonik, mensuplai daripada ginjal. Seperti itu. Nah, ini hanya permainan formulasi minuman dan makanan saja. Kemudian untuk asam ini unsurnya adalah kayu, elemennya adalah kayu, dia bagus untuk liver. Jadi kunir asam, minuman asam, jeruk, ya, yang asam-asam itu bagus untuk liver. Nah, ini salah satu juga yang jarang dan susah dikonsumsi. Orang pada nggak mau kalau yang kecut-kecut itu, yang asam-asam, kecuali ketika hamil. Ketika hamil itu ada yang namanya pada saat hamil adalah ngidam. Nah itu sukanya makan yang asam-asam. Klasifikasi makanan berdasarkan rasa. Salah satunya adalah ini hanya contoh saja, nanti ada daftar lengkapnya. Manis itu ya almond, apel, adas, barley, pisang, daging, mentega, wortel, keju, ayam, jagung, bebek, susu, oat, menir, gandum, bayam, beras, kelinci, kentang, daging kelinci ya, bukan kelinci hidup, gandum. Untuk yang pedas adalah cabai itu salah ketik, cabai, kayu manis, bawang, jahe, bawang bombay, paprika, lada, kol, selada air, akar seledri. Yang rasa asin adalah garam, kecap, burung dara, sapi, bebek, cumi, tiram, daging. Nah, jadi ketika mau mentonik, mau melakukan tonifikasi, memperkuat limpa lambung, ya yang benar makannya adalah daging, kambing atau sapi. Nah, tapi kalau yang bebek, burung dara, cumi, nah itu lebih cocok ke ke ginjal. Jadi untuk mentonik ginjal itu ya malamnya makan bebek dulu, agar supaya lebih staminanya bagus. Asam, apel, aprikot, anggur, kiwi, lemon, mangga, orange, plum, nanas, tomat, susu. Nah, itu bagus untuk liver. Pahit, teh, tembakau, kopi, dandelion, selada, peterseli, seledri, dan lain sebagainya. Itu seledri ya, itu bagus untuk jantung berarti. Kopi bagus untuk jantung. Tembakau juga, tapi bukan dirokok. 5 rasa adalah sistem klasifikasi makanan tertua di TCM dan disebutkan dalam Neijing rasa dapat dibagi menurut kualitas yin dan atau yang mereka. Kualitas yang adalah manis dan pedas. Kualitas yin adalah asin, asam, dan pahit. Jadi dikelompokkan dari 5 rasa itu bisa dikelompokkan menjadi mengerucut menjadi yin dan yang. Untuk yang adalah manis dan pedas. Untuk yin adalah asin, asam, dan pahit. Nah, kita sendiri juga bisa bermain dari rasa ini. Kalau orangnya lemah, yin, dingin, itu bagus makanannya yang manis dan pedas-pedas. Kalau orangnya kuat, yang bagus makan yang asin, asam, dan pahit.
Selain efek yin yang, spesifiknya 5 rasa masing-masing termasuk dalam salah satu 5 fase. Jadi setiap rasa terkait erat dengan jaringan organ yang terkait dengan fase yang dipengaruhi oleh rasa. Setiap rasa memiliki kualitas yang sangat penting yang mempengaruhi tubuh. Rasa manis, unsur bumi, unsurnya bumi atau tanah. Jaringannya adalah organnya adalah limpa, lambung. Efek rasa makanan rasa manis itu adalah pemanasan, penguatan, harmonisasi, relaksasi, dan melembabkan. Manis memiliki efek suplemen terkuat pada tubuh. Keinginan untuk mengkonsumsi manis setelah aktivitas fisik, emosional, atau mental yang berat. Nah, manis itu yang paling kuat ya untuk suplemen untuk mensuplai untuk suplemen tubuh. Nah, jadi kadang-kala orang yang setelah melakukan aktivitas fisik berat, emosional atau mental yang berat, nah itu butuh yang manis-manis. Nah, jadi setelah umpama stres, ya, kepikiran, terdengar keluarganya ada kecelakaan, terus lemes, diem, tak bertenaga, kasih minuman yang manis, biar bersemangat. Tentunya ya manis, hangat, panas, terus bersemangat lagi, berkeringat, punya energi. Aplikasi umum, rasa manis memperkuat terutama limpa, limpa, di mana ia membangun energi ini untuk membantu dengan kelemahan akut nafsu makan yang menggairahkan. Ini membantu menaikkan nafsu makan. Dengan efek pelembabnya, makanan manis menyehatkan cairan tubuh, meredakan ketegangan batin. Makan kompulsif, makan berlebihan karena stres emosional dan menstabilkan pusat batin seseorang. Seperti unsur bumi. Bumi itu ada di pusat, sangat sentral sekali fungsinya untuk keharmonisan tubuh. Kelebihan rasa manis membahayakan limpa, membahayakan limpa, dan menghasilkan patogen lembab. Hal ini dari waktu ke waktu menyebabkan gangguan dahak, misalnya bronkitis berulang, sinusitis, kelelahan kronis, sensasi nyeri di kepala. Rasa manis memperkuat sebagai tonik si limpa, tapi kalau terlalu berlebihan, rasa manis membahayakan limpa, seperti yang setelah diuraikan pada waktu sebelumnya. Apapun itu, kalau kekurangan ya tidak bagus, kelebihan juga sama tidak bagus. Neijing menyatakan rasa manis menambah daging, mengakibatkan obesitas dan kelemahan jaringan ikat. Melalui siklus pengendalian, rasa manis yang berlebihan dapat melemahkan ginjal, mengakibatkan gangguan tulang dan gigi. Kelebihan manis ternyata menjadikan ompong, tulang menjadi rapuh. Karena manis itu kan mengontrol dalam siklus pengendalian, siklus 5 unsur, siklus Wusing, manis itu mengontrol unsur air, mengontrol ginjal. Jadi karena mengontrolnya terlalu keras, terlalu saklek, akhirnya ginjal itu mengalami kelemahan. Ujung-ujungnya sampai mengakibatkan tulang dan giginya keropos. Selanjutnya rasa pedas. Rasa pedas ini berunsur logam, jaringan organnya adalah paru-paru dan usus besar. Efeknya rasa pedas itu menggerakkan ki, menyegarkan sirkulasi energi, membuyarkan stagnasi, menyebar, membuka pori-pori. Jadi setelah habis makan pedas itu terus keluar keringat atau kemeringet. Membebaskan permukaan faktor penyakit eksogen eksternal dan menghasilkan keringat.
Nah, itu rasa pedas. Aplikasi umumnya adalah rasa pedas memperkuat paru-paru dan mengusir faktor penyakit eksternal, terutama angin dingin. Efek penghasil keringat dan kemampuannya untuk membuka pori-pori sangat membantu selama tahap akut seperti pilek, yaitu jahe. Makanan pedas sedang selama berbulan-bulan musim dingin makanan pedas sedang selama berbulan-bulan musim dingin menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap pilek. Karena efeknya menyegarkan pada qi. Rasa pedas melonggarkan stagnasi emosional dan masalah pernapasan terkait sesak di dada. Dengan kecenderungan untuk menggerakkan qi ke atas, dan rasa pedas bermanfaat ketika mengalami ketegangan emosional seperti kesedihan, melankolis, keputusasaan. Jadi emosi jaringan paru-paru, sedih, melankolis, putus asa itu kalau selalu sedih, ya kan, akhirnya paru-paru itu organ paru itu menjadi lemah. Makanya bagusnya diberi makanan dengan rasa pedas, dengan rasa tajam, ya pedas atau tajam. Orang dengan gejala panas harus rajin menghindari rasa pedas atau rasa tajam. Kelebihan menyebabkan gejala panas dan dapat merusak kulit, kekeringan, alergi kulit, gatal, alergi matahari. Melalui siklus pengendalian, rasa pedas dapat merusak sebagian besar hati dan kantong empedu, yang liver naik atau ganjang sangkang, misalnya lekas marah, hiperaktif, gangguan tidur. Jadi rasa pedas itu harusnya mengontrol daripada liver, unsur kayu. Rasa pedas itu mengontrol, rasa pedas itu unsurnya kan logam, dia mengontrol kayu. Jadi yang tadinya mengontrol karena terlalu tajam, karena terlalu tajam menyebabkan yang livernya naik atau ganjang sangkang, bahasa TCM-nya, misalnya jadi lekas marah, hiperaktif dan gangguan tidur, pusing, bahkan kalau yang naik itu yang liver naik itu biasanya lekas marah, hiperaktif, pusing, gangguan tidur. Rasa pedas membubarkan semangat sen, mengakibatkan kegelisahan batin, hiperaktif, dan gangguan tidur. Melalui siklus melahirkan seng, esensi ginjal mungkin terlalu panas menyebabkan hasrat seksual yang berlebihan. Dorongan seksual dapat melemahkan tonus otot dan menyebabkan kekeringan di usus besar. Jadi kalau selalu pedas itu kan unsurnya logam itu melahirkan air. Nah, jadi bisa karena berlebihan bisa menghasilkan ginjal menjadi terlalu panas sehingga menyebabkan hasrat seksualnya berlebihan, dorongan seksualnya berlebihan, hiperseks. Nah, sehingga kalau terlalu terus lepas kontrol, akhirnya malah melemahkan tonus otot, malah menyebabkan kekeringan di usus besar, akhirnya sembelit karena ususnya panas. Karena panas itu kan mengeringkan cairan, jadi tidak ada cairannya di tinja itu, tidak ada airnya, sehingga tersumbat, sehingga terjadi yang namanya sembelit. Lanjut, rasa asin. Unsurnya adalah air, jaringan ginjal, organnya ginjal dan kandung kemih. Efeknya mendinginkan, melembabkan, menurunkan dan melembutkan serta mengendurkan, melonggarkan. Aplikasi umum rasa asin di moderasi suplemen fungsi ginjal. Jadi asin itu mentonik ginjal, mensuplemen ginjal, mempromosikan urin dan ekskresi tinja, garam Epsom, melarutkan kemacetan dan daerah mengeras, seperti melarutkan kemacetan, sumbatan, dan daerah mengeras itu seperti nodul yang
pinjol-pinjol yang bengkak-bengkak itu sebab akumulasi darah itu bisa lembut, bisa longgar, bisa kendur sehingga nanti semakin lama semakin mengecil dan hilang. Lebih banyak pembatasan garam kelebihan biasa terjadi, yaitu dehidrasi tubuh, kerusakan cairan. Jadi kalau dibatasi garamnya, kekurangan makan konsumsi garam, itu akan menyebabkan dehidrasi tubuh, kerusakan cairan dan darah serta sistem vaskular, hipertensi, mengeras otot dan kerusakan tulang. Jadi kan tulang itu berhubungan dengan ginjal. Nah, garam itu asin untuk mensuplai mentonik ginjal. Karena tidak suka makan asin atau zaman sekarang itu jangan makan jangan makan garam, nanti darah tinggi. Nah, banyak garam nanti stroke. Nah, orang lama-lama nggak makan garam, nggak makan asin, takut. Pedas takut, manis takut, asin takut. Terus apa yang mau dimakan coba? Jadi bingung kan? Asin, manis takut diabetes, asin takut darah tinggi, takut stroke. Nah, jadi bukan seperti itu konsepnya. Melalui siklus penahanan atau menghambat hati dan jiwa, menurunkan kemampuan mental dan mengarah pada pemikiran yang kaku. Jadi penahanan ini ginjal itu ginjal mengontrol api, jadi mengontrol jiwa, jadi mengontrol jiwa, menahan jiwa. Jadi menurunkan kemampuan mental, maksudnya apa? Ya menjaga, mengontrol mental. Karena mengontrol biar api itu unsurnya kan air, biar api itu tidak berkobar-kobar, jadi dikontrol dengan yang namanya unsur air. Itu kalau di dalam siklus 5 unsur itu air atau ginjal mengontrol api atau jantung. Selanjutnya adalah rasa asam. Unsurnya kayu. Organnya adalah hati dan empedu. Efek zat mengumpulkan dan mempertahankan cairan. Aplikasi umum, masakan asam dingin menyegarkan tubuh, mengurangi keringat berlebih, meningkatkan pembentukan cairan dan menenangkan temperamen panas dengan mendinginkan panas. Emosional di hati, di liver. Rasa asam juga melengkapi yin. Asam membuat bahagia pada stres emosional dan kemarahan. Rasa asam harus disukai karena melengkapi yin hati. Nah, ini ya, rasa asam itu jarang dikonsumsi, padahal itu bagus untuk melengkapi yin hati. Karena kalau jarang makan minuman asam ya banyak gangguan kelemahan liver itu seperti apa? Kalau dalam medis itu ada fatty liver, terus kolesterol menumpuk. Nah, itu ada di liver karena liver berfungsi sebagai menyimpan darah. Efek tambahan dari rasa asam dipindahkan ke elemen jantung melalui siklus Seng, siklus melahirkan atau siklus apa ya? Siklus melahirkan lah ya. Jadi kayu itu melahirkan, menghasilkan api. Asam bergerak ke dalam penyembuhan pikiran yang terganggu dan tidak fokus atau gaya hidup kurang istirahat. Nah, gaya hidup kurang istirahat menyebabkan api, kecapean, apinya kecapean ya, supaya kuat lagi ya ditonik lewat unsur kayu atau liver sehingga api normal kembali lah, seperti itu.
Rasa asam dikontraindikasikan ketika kondisi cuaca eksternal akut seperti angin dingin berdampak pada tubuh. Ketika efek patogen masih terletak di lapisan luar tubuh, rasa asam menarik faktor-faktor ini ke lapisan yang lebih dalam. Ini memperburuk perjalanan penyakit dan mengurangi keberhasilan pengobatan. Tidak ada jus limon yang dipanaskan sekali dingin akut. Selama dingin akut, jadi tidak boleh mengkonsumsi jus lemon ketika dingin akut atau patogen akut. Terapi pilihan untuk pilek dan adalah rasa pedas yang membuka pori-pori, meningkatkan keringat dan membersihkan faktor patogen dari permukaan tubuh. Apa itu ya? Jahe, bawang, cengkeh, adas, kapulaga. Rasa asam yang berlebihan merusak tonus otot, menurunkan pH, nyeri otot dan kontraksi otot. Dan otot harus dihindari ketika menderita rematik dan radang sendi non artikular. Jadi rasa asam yang berlebihan itu akan merusak tendon otot. Jadi menjadi lemah, nyeri, kaku. Nah, itu sebabnya apa? Kekurangan rasa asam di tubuh, kekurangan makanan atau minuman yang berasa asam, sehingga berlebihan sehingga terlalu banyak asam di dalam tubuh, sehingga rasanya kaku-kaku. Jadi harus dihindari ketika pegel-pegel, ya, atau pegel-pegel, linu-linu, rematik, otot-ototnya sakit semua, radang sendi, itu harus dihindari rasa asam. Yang bagus, yang dikurangi atau bahkan dihindari, supaya tidak berlebihan asam, Rasa pahit, unsur api, jaringan organnya adalah jantung serta usus kecil. Efeknya adalah pengeringan, pengerasan, dan menurunkan. Aplikasi umum, pahit, dingin, menurunkan dan mendukung fungsi pencernaan dan ekskresi tubuh. Teh pencernaan dengan rasa pahit seperti teh kandung empedu, salah ketik. Ya, intinya teh ya, teh bambu, teh, minuman teh lah ya. Pada umumnya ini melengkapi yin jantung dan memiliki efek menenangkan, terutama setelah stres dan ketegangan mental. Nah, teh dikasih gula, wah itu mantep. Terus bir, terutama bir gandum berwarna terang, itu bisa tenang artinya. Kan kadang-kala itu kan kalau di film-film barat itu lagi stres marah-marah dikasih bir, atau di film Cina dikasih teh supaya biar bisa kalem, bisa tenang, bisa lebih mengontrol dirinya. Rasa pahit hangat dalam bentuk minuman beralkohol atau minuman pahit merangsang organ pencernaan karena kandungan alkoholnya, terutama pada kombinasi dengan rasa pahit. Merangsang, ya termasuk kopi itu ya pahit ya, itu bagus untuk pencernaan sih, sebenarnya bagus untuk pencernaan. Tapi akhirnya ada beberapa orang yang minum kopi asam lambung karena ya tidak pas, tidak sesuai pada saat itu, tidak cocok dengan rasa pahit. Melahirkan seng, siklus 5 unsurnya adalah melahirkan atau seng, pahit, api, suplemen limpa dan pankreas dan lambung bumi. Jadi minum pahit itu seharusnya mentonik limpa lambung. Jadi kan api itu unsur yang melahirkan atau menghidupi bumi, menghidupi tanah. Jadi kalau ada kelemahan limpa lambung, ya itu pahit itu bagus. Kopi itu bagus sebenarnya. Nah, tapi kalau limpa lambungnya panas, ya itu tidak cocok. Mengeringkan dan mencegah pembentukan lembab di seluruh tubuh ketika diambil dalam dosis yang tepat. Pahit adalah tonik cilimpa. Sebaiknya selama cuaca lembab dingin, minum kopi anggur merah itu bagus. Selama cuaca lembab dingin, minum kopi anggur merah
alkohol alkohol yang minuman beralkohol pahit itu bagus. Terlalu banyak pahit dingin memiliki efek pencahar yang kuat dan menyebabkan diare, garam Epsom. Kelebihan rasa pahit hangat kopi menyebabkan dehidrasi, kulit kering, kerusakan cairan terutama kekosongan darah, sirkulasi yang buruk, merusak tekstur kulit. Kalau kebanyakan pahit ya bahaya. Jadi malah merusak cairan atau menjadikan kekosongan darah. Lambungnya bermasalah, lima lambungnya, sirkulasi menjadi buruk, metabolisme menjadi buruk, merusak tekstur kulitnya jadi pecah-pecah. Nejing menyatakan bahwa pahit menyebar ke tulang, memanaskan jantung dan menghambat semangat. Pahit itu menyebar ke tulang, memanaskan jantung. Jadi mentonik cilipa juga memanaskan jantung. Nah, kalau terlalu banyak ya menghambat, jadi mengurangi semangat. Kalau sedikit, secangkir kecil, ya itu mungkin ya jadi semangat. Jadi istilahnya yang tadinya tidak semangat, yang tadinya ngelokro, minum kopi secangkir kecil, jadi terus matanya jadi bersemangat. Jadi makanya ada orang jual kopi semangat. Nah, itu. Jadi menambah semangat. Nah, kalau konsumsinya normal. Dalam pengobatan barat, kopi dianggap sebagai perampok kalsium dan mempromosikan osteoporosis. Nah, itu kan karena kan menyebar ke tulang. Lah kalau terlalu banyak, nah itu tadi nanti tiba-tiba menjadikan pengeroposan tulang. Melalui siklus melahirkan seng, kelebihan panas dan dalam fase api dipindahkan ke fase bumi, ke fase tanah, ke unsur tanah, di mana dapat menyebabkan kerusakan pada limpa lambung. Gejala yang sering terlihat dalam praktek adalah panas perut, terlalu banyak kopi, terlalu banyak minuman pahit, menyebabkan perut menjadi panas. Dalam pengobatan barat yang dikenal sebagai gastritis atau mah yang disebabkan oleh konsumsi kopi yang berlebihan, suka nikotin ataupun stres. Dalam TCM stres itu disamakan dengan yang namanya panas. Sehingga kalau sudah terjadi seperti demikian, minumnya diganti. Tipnya adalah teh hijau secara energik, dingin, sedangkan teh hitam lebih netral dalam sifat termal. Nah, diganti dengan minumnya teh. Jangan minum kopi atau ndablek minum kopi ya besok tiba-tiba paginya KO. Jadi ya kalau ketika ada suatu perjamuan pesta, kumpul-kumpul sama teman gitu, yang lain minum alkohol, ya kita tidak usah minum alkohol, harus bisa berani seperti itu. Daripada nanti sakit. Kalau orang sakit mah, orang yang lain sakit ya silakan, urusan mereka sendiri ya kan gitu. Jadi kalau kita enggak apa-apa, saya susu saja, enggak apa-apa, nanti paling ya dibully, wah banci ya seperti itu. Saya susu saja, saya teh udah teh nggak pakai gula lagi. Nah, nanti dikatakan pelit ya enggak apa-apa, bukan urusan dia juga yang pelit atau tidak. Itu demi kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi mau sehat nggak, mau panjang umur nggak kan gitu. Nah, harapannya seperti itu. Yo. Hubungan rasa dengan jaringan organ sering dengan efek umumnya masing-masing dari 5 rasa berhubungan dengan salah satu dari 5 unsur. Ini menjelaskan tentang efek rasa pada organ padat dan organ berungga dari unsur yang sesuai. Nejing menyatakan asam masuk ke hati, kepahitan masuk ke jantung, manis masuk ke limpa, pedas masuk ke paru-paru, asin masuk ke ginjal. Selanjutnya dikatakan asam memasuki otot, pahit memasuki darah, pedas memasuki ci, rasa manis memasuki otot atau daging,
rasa asin memasuki tulang. Wang dinejing ling sui cuye. Pengobatan klasik kaisar kuning. Jadi antara rasa, antara organ, nah itu rasa, organ, dan unsur itu ada hubungan keterkaitan yang yang berhubungan. Jadi berdasarkan unsur, rasa, organ itu kita bisa memahami, kita bisa melakukan diagnosa, kita bisa melakukan persiapan saran nutrisi yang bagus, yang pas untuk sindrom atau pola daripada pasien kita itu ya, atau tubuh kita itu yang seperti apa, yang bagaimana. Unsur tanah rasanya manis, organnya limpa, lambung. Unsur logam rasa pedas, organnya paru, usus besar. Unsur air rasanya asin, organnya ginjal dan kandung kemih. Unsur kayu rasanya asam, organnya adalah liver dan kandung empedu. Serta unsur api adalah rasanya berhubungan dengan rasa pahit dan organnya adalah jantung. Nah, jadi demikian itu nanti kemudian kita bisa mendalami pasien, mendiagnosa, mendalami, terus bisa memutuskan kesimpulannya seperti apa dan resep ataupun sarannya bagaimana. Jadi sangat detail sekali kalau TCM itu, ya kan. Oke, sementara sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.